Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PSM dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya, Naza Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim oleh sahabat PSM yang bernama Albani. Sebelum saya memulai cerita kali ini, seperti biasa, bagi sahabat-sahabat yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa tekan tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari podcast Suara Misteri. Follow juga Instagram kami @podcastsuaramisteri. Bagi sahabat-sahabat yang sudah subscribe dan follow, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Semoga kebaikan dari sahabat-sahabat semua dibalas kebaikan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ceritanya? Yuk simak cerita berikut ini. Nah, untuk cerita kali ini dikirim oleh sahabat PSM yang bernama Albani. Albani ini tinggal dan besar di kota Jakarta. Cerita ini terjadi di sekitaran tahun 2017. Waktu itu Albani baru saja lulus dari sekolah dasar dan dia berniat untuk melanjutkan ke pesantren yang ada di daerah Ciawi, Bogor. Nah, sebelum Albani ini berangkat ke pesantren, Albani ini main ke rumah saudaranya. Dan ketika itu saudaranya Albani ini ngajak berenang dan berangkatlah mereka. Nah, ketika berenang, Albani melihat saudaranya ini memakai sebuah kalung berbentuk naga yang matanya merah menyala. Dan Albani ini langsung bertanya, "Itu kalung apa?" "Oh, ini penjaga yang dikasih ayahku. Kamu mau?" Saudaranya bilang begitu. Albani ini nggak begitu paham itu kalung apa, tapi kalung itu bentuknya keren menurut dia. Dia langsung bilang, "Boleh tuh." Dan keesokan harinya, saudaranya ini ngasihkan kalung itu dan bilang, "Nih buat kenang-kenangan, bawa aja ke pondok, tapi jangan sampai ketahuan." Ya oke. Diterimalah kalung itu oleh si Albani, walaupun dia nggak ngerti fungsinya dan menggunakannya seperti apa. Nah, singkat cerita, tibalah waktunya Albani ini berangkat ke pesantren dan berangkatlah dia diantar oleh orang tuanya. Awalnya ketika di pesantren itu dia merasa happy karena diajak main sama teman-temannya. Tapi ketika tiba Albani ini harus ditinggal oleh orang tuanya, dia merasa sedih dan menangis karena dia masih cukup kecil dan baru pertama kalinya dia harus berpisah dengan orang tuanya. Nah, hari-hari pertama harus dia jalani di pesantren tersebut. Albani harus memulai membiasakan diri, beradaptasi dengan lingkungan pesantren dan lain sebagainya. Waktu awal kali Albani masuk, pesantren ini kelihatan adem suasananya. Tapi kalau malam suasananya terlihat sangat seram. Nah, di pesantren itu Albani harus tinggal di sebuah asrama. Nah, di depan asrama Albani ini ada sebuah tembok beton yang tinggi. Dan ketika Albani tanya pada para ustadz yang ada di sana, ternyata di balik tembok itu adalah sebuah makam. Makam dari warga di sekitar pesantren tersebut. Jadi posisi asrama di pesantren tersebut, di depannya ada tembok yang di baliknya adalah sebuah pemakaman. Dan di belakang asrama tersebut ada ruang jemuran. Di belakangnya lagi ada kebun milik warga sekitar. Lalu di belakangnya lagi barulah pemukiman warga. Nah, kebiasaan Albani saat di pesantren tersebut adalah malas sekolah. Jadi kadang dia pura-pura sakit untuk alasan supaya tidak sekolah. Jadi jarak antara ruang kelas dan asrama tersebut nggak terlalu jauh.
Albani harus melewati tembok beton tersebut, dan setelah itu ada lapangan yang cukup luas. Sebelah kiri lapangan tersebut adalah sebuah hutan, yang dimana di situ ada makam warga yang ada di balik tembok tadi. Dan di sebelah kanan lapangan tersebut adalah jurang yang juga ada hutannya. Nah, setelah lapangan tersebut, barulah di situ lokasi kelas seluruh santri pesantren tersebut. Jadi, karena Albani ini sering pura-pura sakit, kadang ada juga beberapa teman Albani yang ikut-ikutan pura-pura sakit. Ketika mereka ini bolos sekolah, disitulah Albani ini cerita ke teman-temannya kalau Albani ini bawa kalung yang diberi saudaranya itu. Terus temennya ini bilang, untung gak ketahuan tuh, soalnya Ustadz di sini bisa merasakan hal seperti itu. Nah, gangguan demi gangguan di pesantren itu mulai dirasakan oleh Albani. Jadi waktu itu, ketika malam sebelum tidur, para santri di pondok ini diwajibkan untuk berdoa di depan asrama masing-masing. Di saat doa bersama itu, Albani ini melihat ke seberang asrama, yang dimana di sana ada rumah Pak Kiai pemilik pesantren, dan sebelahnya ada gedung SMA. Nah, Albani ini melihat ada salah satu kelas di gedung SMA itu yang lampunya nyala mati. Lalu Albani ini tanya ke penjaga asrama, semacam kakak OSIS, itu siapa yang nyala matikan lampu di gedung SMA? Oh, itu si Bibi mungkin, kata penjaga asrama tersebut. Oh, si Bibi yang sering matiin lampu gedung SMA ya? Oh bukan, aku kira rumah Pak Kiai. Kalau di SMA nggak ada yang matiin, kata kakak OSIS tersebut. Disitulah Albani ini kaget, tapi dia tetap tenang biar nggak kelihatan takut. Lalu tiba-tiba Albani ini ngelihat lagi dari gedung SMA tersebut ada sosok yang sedang mondar-mandir di dalam kelas. Dan di saat Albani ini menunjuk ke arah sosok tersebut, sosok itu tiba-tiba melongok ke arah Albani melalui jendela kelas. Sosoknya ini hitam dan matanya merah menyala. Saat itu Albani ini mengira cuma dia yang melihat sosok itu. Tapi dia merasa mungkin dia juga halusinasi. Tapi ketika Albani ini memanggil teman-temannya satu kamar yang terdiri dari 18 orang, mereka semua ternyata juga melihat sosok itu. Dan mereka semua pada merinding dan ketakutan. Nah, singkat cerita, 2 hari kemudian, waktu itu setelah makan malam. Jadi makan malam di pesantren ini dilakukan setelah sholat maghrib. Albani ini merasa pengen buang air besar. Jadi santri di sana itu punya kamar mandi favoritnya masing-masing. Pokoknya sering dibersihkan. Nah, kebetulan waktu itu lampu kamar mandi favoritnya Albani ini mati. Jadi dia ke kamar mandi sambil membawa senter. Nah, ketika Albani ini lagi BAB, dia mendengar ada suara seruling, seperti seruling anak SD dari arah pemukiman warga. Dia berpikir, oh ini mungkin ada warga yang lagi main seruling. Tapi dipikir-pikir lagi, kan nggak boleh main alat musik malam-malam gitu. Tiba-tiba suara seruling itu makin mendekat dan terus mendekat. Albani yang ketakutan ini langsung segera bersih-bersih. Langsung dia kabur keluar kamar mandi. Ada lagi gangguan berikutnya. Waktu itu sedang ada belajar malam. Yang biasanya kegiatan belajar malam itu dilakukan di kelas. Tapi malam itu nggak tahu kenapa dilakukan di depan kamar. Nah, ada kebiasaan para santri ini, semua buku pelajaran dibawa ke kelas lalu ditinggal. Sehingga ketika mereka pulang dan besok paginya, mereka hanya berangkat badan saja, tidak membawa apa-apa. Nah, malam itu karena belajarnya dilakukan di depan kamar, mereka semua ini diomelin oleh Pak Ustadz karena bukunya berada di kelas. Disuruhlah mereka ini mengambil ke kelas. Nah, berangkatlah mereka ke kelas untuk mengambil buku. Mereka harus melewati lapangan yang luas dan gelap. Di sebelah kanan kiri hutan. Sebenarnya mereka ini takut
Tapi daripada dimarahin oleh Pak Ustadz, mereka akhirnya memberanikan dan memaksakan diri. Dan di saat Albani ini sudah sampai setengah perjalanan, Albani ini melihat ke arah gedung sekolahnya. Nah, di kelas paling pojok, dia melihat ada kain putih keluar dari jendela dan bentuknya besar sekali. Ternyata itu adalah kepala pocong. Dan ketika Albani ini kaget, dia langsung bilang ke teman-temannya. Dan ternyata teman-temannya itu juga melihat. Sontak mereka semua pun lari ke dalam kelas, mengambil buku masing-masing dan segera berlari ke arah asrama. Setelah sampai di asrama, mereka semua langsung mengadu ke Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz ini cuma bilang, itu cuma halusinasi kalian karena kalian kecapean. Nah, para santri di situ cuma bisa iyain aja. Nah, akhirnya malam itu mereka pun belajar seperti biasa. Dan keesokan paginya, lagi-lagi Albani ini pura-pura sakit. Tapi ada beberapa teman Albani ini yang beneran sakit, dan mereka semua ini kumpul di kamar. Nah, waktu itu tiba memasuki waktu Isya. Mereka ini mengobrol. Tiba-tiba di saat mereka ini asyik ngobrol, mereka ini serentak diam karena dari arah kebun dan rumah warga yang ada di belakang asrama terdengar seperti ada suara gamelan. Tapi suaranya ini seperti berputar mengelilingi asrama. Jadi suaranya itu seperti ada suara delman yang sedang mengangkut gamelan. Jadi ada suara langkah kaki kuda dan suara gamelan berkeliling mengelilingi asrama. Lalu mereka lagi-lagi mengadu ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, tadi kami mendengar ada suara gamelan yang mengelilingi asrama. Pak Ustadz ini menjawab, oh mungkin itu ada warga belakang yang punya hajatan, ada manten. Lagi-lagi mereka ini cuma bisa ngeiyain aja. Karena Albani juga mikir mungkin nikahan zaman sekarang pakai gamelan sama kuda. Nah, akhirnya suara gamelan delman itu pun lewat hampir setiap malam. Dan Albani ini pun selalu ketakutan karena dia sering pura-pura sakit dan harus tinggal di asrama itu. Nah, pada suatu saat, waktu itu setelah adzan subuh, Albani ini malas mau ikut ngaji karena mengantuk. Akhirnya dia izin mau buang air besar. Dan kembalilah Albani menuju ke asrama. Dikiranya ada juga teman yang sakit, ternyata nggak ada. Jadi Albani ini sendirian di asrama tersebut. Ya sudah, nggak apa-apa. Akhirnya Albani ini masuk ke kamar dan langsung naik ke tempat tidur. Jadi di asrama tersebut, tempat tidur para santri ini tingkat atas bawah. Nah, Albani ini kebagian yang di atas. Dan di bawah kasurnya Albani ini sebuah triplek, dilapisi triplek gitu ya. Ketika Albani ini baru saja mau memejamkan mata, tiba-tiba di triplek bawah kasurnya itu ada yang ngetuk-ngetuk, seperti ngetuk-ngetuk menggunakan jari. Nah, Albani ini refleks langsung bangun dan melihat ke arah bawah. Dia kira ada teman yang balik ke asrama juga. Tapi ternyata nggak ada siapa-siapa di bawah. Tapi begitu Albani ini ngelihat ke arah jendela, di situ ada sesosok kuntilanak yang berlumuran darah dan tanah. Di situ Albani ini pun langsung tarik selimut dan menangis. Sampai akhirnya dia pun tertidur. Terus Albani ini mengadu ke Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz ini bilang, makanya kamu jangan suka cabut ngaji. Dan kalau mau tidur itu jangan lupa berdoa dulu. Nah, singkat cerita, akhirnya Albani ini nggak betah tinggal di pesantren tersebut. Setiap kali orang tuanya ini jenguk, Albani selalu meminta pindah. Dan akhirnya orang tuanya pun menyetujui. Jadi Albani mondok di sana cuma sekitaran 6 bulan. Nah, sebelum Albani ini pindah, dia keinget kalau dia itu nyimpan kalung jimat pemberian saudaranya waktu itu. Albani ini berpikir, mungkin selama di sini aku terus-menerus ditakuti karena aku menyimpan jimat ini. Dan karena Albani ini nggak tahu fungsi dan cara menggunakan jimat itu, akhirnya dia membuang jimat itu ke arah jurang hutan dekat pesantren.
Dan ketika Albani ini pindah dan pulang, ketika sampai di rumah, dia bongkar koper. Ternyata jimat itu ada di dalam kopernya. Albani ini langsung kaget dan ketakutan, dan akhirnya diberikanlah jimat itu ke temannya yang suka main jimat-jimat kayak gitu. Dan alhamdulillah kita kembali lagi ke Albani. Karena saking seringnya Albani ini ditakutin di pesantren, jadinya Albani ini gak takut lagi sama setan. Jadi dulu ketika Albani masih duduk di bangku sekolah dasar, dia pernah bermimpi ada seorang perempuan yang sedang dicekik oleh 2 orang laki-laki dan dijatuhkan ke bawah dari lantai 2. Dan perempuan itu jatuh tepat di atas kursi panjang yang ada bungkusan baju. Dan di sekitarnya ada ibu-ibu yang sedang pengajian. Dan benar saja, waktu Albani ini kebangun dari mimpinya itu, dia keluar kamar dan melihat ke arah lantai 1. Posisinya sama persis seperti di mimpinya. Jadi di atas kursi panjang itu ada bungkusan baju, dan di sekitarnya ada ibu-ibu yang sedang pengajian. Albani ini sempat beranggapan bahwa mimpi itu menunjukkan kalau penunggu rumah dia itu seorang perempuan. Dan benar saja, waktu dia pulang dari pesantren, perempuan itu menampakkan diri. Dia melihat Albani dari luar jendela, dan di sini Albani juga agak takut. Tapi karena Albani ini nggak mau sok tahu kalau mimpi itu adalah sebuah petunjuk tentang penunggu rumahnya, jadilah dia nggak cerita ke siapa-siapa tentang mimpi itu. Sampai pada saatnya, hari itu AC di rumah Albani ini rusak, dan dipanggillah tukang servis AC langganannya. Dan hari itu nggak seperti biasanya. Pengerjaan servis AC-nya ini lama banget. Sampai hari menjelang maghrib, si tukang AC ini minta istirahat dan pinjam bantal ke Albani. Dan ketika tukang AC ini kebangun, beliau seperti keringat dingin dan bercerita ke Albani, "Saya habis berantem mas sama perempuan penunggu sini. Dari dulu memang saya sering dijahilin sama dia. Seperti saat saya naik tangga, dia sering menghalangi saya." Terus Albani ini tanya, "Perempuan itu suka di kursi panjang itu nggak pak?" "Iya mas, dia sering di situ juga." Nah dari situ baru Albani ini berani menyatakan bahwa mimpinya itu adalah sebuah petunjuk bahwa penunggu rumah tersebut adalah sosok wanita. Dan ketika cerita ini dibagikan, Albani sudah tidak tinggal di rumah itu lagi. Dia sudah pindah. Nah cerita inilah yang dibagikan oleh Albani. Semoga cerita ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh sahabat-sahabat semua. Bagi sahabat-sahabat yang mempunyai cerita atau pengalaman horor dan ingin diceritakan di podcast Suara Misteri, kirimkan cerita kalian melalui email podcastsuaramisteri@gmail.com. Saya sangat berterima kasih kepada Albani yang telah membagikan kisahnya kepada podcast Suara Misteri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.